selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Stefania Amalia Chandra dengan NIM 1922311046. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu metode survei konsumsi pangan, yaitu 24-hour food recall. Berikut merupakan definisi dari 24-hour food recall. Metode ini adalah metode retrospektif berupa wawancara terstruktur untuk memperoleh daftar lengkap dari semua bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi individu dalam waktu 24 jam terakhir. Data yang dikumpulkan ini mencakup jenis makanan, bahan makanan, metode pengolahan, waktu konsumsi, dan perkiraan porsi menggunakan ukuran rumah tangga atau URT. Kemudian berikut merupakan tujuan dan prinsip dari metode 24-hour food recall. Yang pertama, untuk tujuannya adalah untuk memperoleh data asupan aktual dan menilai kecukupan gizi, pola konsumsi harian, dan sebagai dasar untuk mendeteksi risiko kekurangan atau kelebihan zat gizi individu. Kemudian prinsipnya adalah narasumber diminta untuk menceritakan segala sesuatu yang dikonsumsinya dalam waktu 24 jam yang lalu atau sehari kemarin. Langkah kegiatan food recall yang pertama adalah menanyakan waktu makan, kemudian menanyakan menu makanan, menanyakan rincian bahan makanan dan cara pengolahannya, kemudian memperkirakan berat bahan makanan berdasarkan porsi, kemudian mencari nilai zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh responden. Kemudian berikut merupakan waktu pengambilan data dan repetisi. Jadi metode ini digunakan saat penelitian membutuhkan asupan makanan yang aktual dalam 24 jam terakhir. Kemudian, metode ini juga cocok untuk survei konsumsi gizi individu, penelitian epidemiologi, evaluasi intervensi gizi, serta praktik klinis untuk menilai asupan individu. Kemudian, bisa juga digunakan untuk menilai kebiasaan makan individu, sehingga recall ini perlu dilakukan sebanyak 2 kali atau lebih, dengan catatan tidak disarankan untuk melakukan recall pada hari yang berurutan agar tetap mencerminkan variasi harian dalam pola makan individu dan estimasi usual intake yang lebih akurat. Berikut merupakan sasaran dan karakteristik dari responden metode 24-hour food recall. Jadi untuk metode ini dapat digunakan pada semua kelompok usia sesuai dengan tujuan penelitian. Namun pada anak-anak atau lansia, informasi ini dapat diperoleh melalui orang tua, wali, atau pendamping. Untuk karakteristiknya, yang pertama diperlukan responden yang mampu mengingat dan menjelaskan secara rinci makanan yang dikonsumsi 24 jam terakhir. Kemudian bersikap kooperatif, jujur, dan komunikatif, memiliki pemahaman dasar tentang makanan, serta responden dengan keterbatasan daya ingat atau komunikasi dapat dibantu dengan instrumen visual atau pihak ketiga. Berikut merupakan instrumen yang digunakan adalah formulir wawancara atau kuesioner recall, kemudian alat bantu visual seperti food model, foto makanan atau model ukuran porsi, serta daftar ukuran rumah tangga untuk memperkirakan takaran. Kemudian diperlukan juga software atau tabel komposisi pangan untuk menganalisis zat gizi dan mengkonversi data konsumsi menjadi nilai zat gizi. Berikut merupakan cara mengolah dan menganalisis data 24-hour food recall. Yang pertama, untuk cara mengolah datanya, yang pertama itu data makanan dicatat lengkap, kemudian dilakukan konversi ukuran rumah tangga ke satuan gram atau mili, kemudian menghitung kandungan gizi dengan TKPI atau tabel komposisi pangan Indonesia. Bisa juga menggunakan software analisis zat gizi yang lainnya seperti NutriSurvey. Kemudian untuk cara menganalisis datanya, yang pertama kita perlu menghitung total energi dan zat gizi dan membandingkan dengan AKG untuk menilai kecukupan gizi individu. Kemudian selanjutnya melakukan analisis pola konsumsi. Untuk cara penyajian datanya, yang pertama itu dapat menggunakan tabel, kemudian yang kedua ada diagram atau grafik untuk memperjelas distribusi konsumsi dan kecukupan zat gizi. Namun bisa juga ditampilkan dalam bentuk perbandingan persentase antara asupan aktual dengan angka kecukupan gizi. Metode ini memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya, yang pertama, mudah dalam pelaksanaan karena tidak membebani individu ketika diwawancarai. Biayanya juga murah, cepat, dan dapat digunakan untuk responden yang buta huruf, serta dapat memberikan gambaran nyata yang benar-benar dikonsumsi individu sehingga dapat dihitung asupan gizinya. Kemudian untuk kelemahannya adalah terkait dengan daya ingat responden yang biasanya kurang akurat. Kemudian kompetensi pewawancara juga perlu diperkuat, terutama dalam menggali dan menerima informasi yang diberikan responden. Kemudian yang ketiga itu metode ini tidak dapat mencerminkan asupan makanan yang sebenarnya karena hanya dilakukan dalam 1-3 hari. Kemudian
Ada kecenderungan responden ini melaporkan makanan yang over atau underestimate dan tidak cocok untuk individu di bawah usia 7 tahun atau di atas usia 70 tahun tanpa pendamping. Berikutnya adalah potensi bias dan cara mengatasinya. Untuk potensi biasnya ini ada recall bias, kemudian ada social desirability bias. Hal ini berhubungan dengan under-report makanan yang tidak sehat atau over-report makanan yang sehat. Kemudian ada kesalahan taksiran porsi dan pemilihan hari yang tidak representatif. Misalnya antara hari kerja dan hari libur. Untuk rekomendasi atau cara mengatasinya, yang pertama adalah menggunakan teknik wawancara secara bertahap atau multipass method. Kemudian, peneliti juga harus bersikap netral dan tidak boleh menunjukkan sikap yang dapat mempengaruhi jawaban responden. Kemudian, peneliti juga dapat menyediakan alat bantu untuk menunjukkan jumlah porsi makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya, waktu pengambilan data sebaiknya mencakup hari kerja dan akhir pekan agar variasi konsumsi itu bisa lebih representatif. Ini merupakan perbandingan validitas dan reliabilitas dari 24 hour food recall dan metode FFQ. Yang pertama itu terkait cara pengumpulan datanya. Untuk 24 hour food recall ini menggunakan wawancara terstruktur sehingga responden itu diminta untuk mengingat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Sedangkan untuk FFQ ini menggunakan kuesioner daftar makanan sehingga responden ini perlu melaporkan frekuensi konsumsi harian, mingguan, atau bulanan dengan porsi perkiraan. Kemudian untuk validitasnya, untuk 24 hour food recall ini baik untuk asupan aktual jangka pendek tapi kurang menggambarkan pola jangka panjang. Namun validitasnya ini juga bisa meningkat jika dilakukan berulang. Untuk FFQ itu lebih valid untuk pola konsumsi jangka panjang, bisa mingguan atau bulanan, namun kurang akurat juga untuk estimasi jumlah asupan harian. Kemudian untuk reliabilitasnya, 24 hour food recall ini dipengaruhi daya ingat responden pada hari itu. Reliabilitasnya ini bisa meningkat dengan repetisi dan pewawancara terlatih. Sedangkan untuk FFQ lebih reliable untuk menilai pola diet populasi, tetapi masih rentan bias ingatan dan ketidaklengkapan daftar makanan. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai metode 24 hour food recall. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam literatur review ini. Sekian dan terima kasih.